Dan inilah Rumang Sani. Seperti biasa, kita akan rasan-rasan dengan bahasa warungan, tidak jauh-jauh dari topik sejarah dan terkadang dibumbui dengan konspirasi juga. Tapi tidak masalah, karena pada episode kali ini kita akan rasan-rasan seorang tokoh besar, tokoh yang sangat besar di dunia filosofi di Indonesia. Siapakah dia? Tan Malaka. Langsung saja masuk kepada pembahasan topik kita. Sakit memang rasanya bila cinta ditolak. Banyak tragedi yang terjadi gara-gara cinta bertepuk sebelah tangan. Tidak hanya kita-kita saja yang mengalami, orang besar pun pernah merasakan pahitnya sebuah penolakan. Dan Tan Malaka adalah salah satunya. Tan Malaka dalam sepenggal kisah hidupnya memang pernah merasakan pahitnya ditolak cinta. Tapi Tan Malaka tak lantas merasa dunia kiamat karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Dia tak seperti kita yang cepat-cepat bikin tweet sedih di Twitter tatkala kisah cintanya tuntas atau ambruk atau ambiar di tengah jalan. Walau saya juga tidak tahu apakah Tan Malaka juga akan bikin tweet seandainya sudah ada Twitter ketika itu. Saat muda, Tan Malaka pernah dihadapkan pada situasi tersulit dalam hidupnya. Ia ketika itu baru lulus dari sekolah raja di Bukit Tinggi. Sekolah raja itu dulu namanya Quack School. Syahdan ketika itu Tan Malaka yang masih berusia 17 tahun diputuskan dapat gelar datuk. Keputusan itu berdasarkan rapat tetua adat Nagaripan dan Gadang 50-an kota. Tan Malaka mati-matian menolak, namun ancaman pun keluar yang akhirnya membuat Tan menyerah. Ibunya memberi pilihan sulit, menerima gelar atau segera menikah. Tan Malaka pun akhirnya menerima gelar datuk, gelar yang merupakan gelar tertinggi dalam adat Minang. Mungkin beliau Tan Malaka ini berpikir, daripada saya durhaka kepada orang tua, akhirnya saya seperti nasibnya Malin Kundang. Gelar lengkapnya Ibrahim Datuk Tan Malaka. Namun di balik itu ada kisah lain yang membuat Tan Malaka akhirnya menerima gelar tersebut. Nyanya ternyata dia memendam rasa suka kepada seorang gadis. Dia mencintai gadis tersebut. Itu yang membuatnya memilih gelar datuk, gelar yang didebatnya dengan sengit ketimbang harus kawin dengan perempuan pilihan ibunya. Dia Syarifah Nawawi. Mengutip majalah Tempo edisi khusus kemerdekaan Bapak Republik yang Dilupakan yang terbit 17 Agustus 2008. Syarifah adalah anak keempat Nawawi Sultan Makmur, guru bahasa Melayu di Quack School. Benih cinta Tan Malaka mulai tumbuh ketika pertama kali dia bertemu dengan Syarifah saat sama-sama sekolah di Quack. Tan dan Syarifah tercatat sebagai siswa Quack angkatan 1907. Ketika itu, siswi satu-satunya di angkatan itu adalah Syarifah. Kepada kembang kelas itu, cinta Tan mulai tumbuh. Di Quack School, cintanya mulai menggeliat sampai akhirnya Tan Malaka harus pergi ke Belanda melanjutkan studinya. Seperti lelaki muda lainnya, walau terpisah ribuan mil, Tan Malaka rajin berkirim surat kepada Syarifah, bukan berkirim jagung dan gandum. Sampai kemudian ia coba melepaskan panah asmaranya. Lewat surat itu ia mengungkapkan rasa cintanya kepada teman satu angkatannya itu. Catat ya, lewat surat, bukan lewat status Facebook atau chat WhatsApp, apalagi lewat acara reality show
yang tidak penting seperti di televisi, tapi lewat surat, alat komunikasi pesan yang kini sudah dianggap usang karena kalian capek menulis, mending ngetik. Namun apa daya, cinta Tan Malaka yang diungkapkan lewat surat itu tak terbalas alias bertepuk sebelah tangan. Jauh ku sadari, Syarifah si gadis pujaan menolaknya. Lantas, apakah Tan kecewa? Sudah pasti Tan kecewa. Tapi ditolak cinta tidak lantas membuat Tan Malaka frustasi. Beliau tidak mengambil langkah-langkah yang tak masuk akal, misalnya meminta dukun untuk bertindak. Cinta ditolak, dukun bertindak. Atau dengan konyol memasukkan alat dapur ke leher korban dengan cara santet. Tidak. Beliau pilih move on. Dalam rumus hidupnya masih banyak yang bisa dikerjakan ketimbang meratapinya. Bagi Tan Malaka, urusan ditolak cewek itu urusan kecil, urusan yang gampang diatasi. Masa iya sekelas Tan Malaka nggak bisa mengatasi itu? Wong mengatasi Intel saja dia mampu. Ingat ya, Intel yang dikangkangi Tan Malaka bukan sekedar Intel Melayu yang suka bangga nan sombong. Kecewakah Tan Malaka? Tan Malaka manusia biasa. Ia pun pasti punya rasa kecewa. Dia bukan nabi, bukan pula wali. Ia bukan super, ia bukan star. Ia hanyalah orang yang ingin dicintai. Cinta ditolak tak membuat Tan Malaka merasa dunia akan kiamat. Dia tidak perlu mengeluarkan ancaman bakal pindah rumah andai si pujaan hati naik pelaminan dengan orang lain. Beliau tidak secemen orang-orang halu gara-gara cintanya ditolak lalu menindak dukun. Bagi beliau, cinta ditolak, maka aku harus bertindak, bekerja lebih keras, lebih gigih dan revolusioner lagi. Tidak usah memikirkan masalah kegagalan asmara, karena itu akan menghambat. Begitulah kisah pahit cinta pertama Tan Malaka. Namun berkat kegigihannya dan berpikir revolusioner, banyak perempuan keren, edgy yang kepincut sosok beliau. Ada beberapa nama perempuan lain yang kepincut beliau. Salah satunya dengan Fanny Stuyvenberg, mahasiswa kedokteran berdarah Belanda. Namun gosip dan desas-desus sejarah dengan Fanny, Tan Malaka menjalin hubungan serius. Sayang, tidak jelas kemudian seperti apa hubungan kedua insan tersebut. Perempuan lain yang cukup disebut-sebut sempat singgah dalam kehidupan Tan Malaka adalah Nona Carmen, anak seorang rektor di Manila. Tan Malaka mengenal Carmen dalam pelariannya di Filipina, tapi kisahnya dengan Nona Carmen pun tidak jelas juga juntrungnya. Lalu muncul nama Paramita Rahayu Abdurrahman, keponakan Ahmad Subarjo yang ketika itu menjadi Menteri Luar Negeri. Tan dikabarkan berhubungan intens dengan Paramita. Bahkan ada yang menyebut keduanya telah tunangan. Tapi kisah Tan dengan Paramita pun tidak jelas juga ujungnya. Namun yang paling menarik adalah kisah Tan Malaka dengan Syarifah, cinta pertamanya. Setelah menolak Tan Malaka, Syarifah menikah dengan Wiranata Kusumo, Bupati Cianjur. Catat ya, Wiranata Kusumo adalah seorang bupati. Ketika menikahi Syarifah, Wiranata Kusumo sudah punya 5 anak dari 2 selirnya. Tapi ya itulah, dia bukan orang biasa. Dia seorang bupati. Tahun 1924, Wiranata Kusumo menceraikan Syarifah. Syahdan Tan Malaka sempat mendatangi Syarifah untuk meminangnya. Lagi-lagi cinta Tan Malaka ditolak. Khusus kisah cinta, sungguh kisah cinta yang sangat pahit. 2 kali ditolak
oleh perempuan yang sama pula. Masya Allah, kegigihanmu Pak. Pada Adam Malik yang kelak jadi wakil presiden. Dan Malaka sempat mengatakan ada 3 perempuan yang sempat mengisi hidupnya, kata Tan. 1 di Belanda, 1 di Filipina, satunya lagi di Belanda. Tapi dengan pahit pula Tan mengatakan semuanya cinta yang tak sampai. Perhatian saya terlalu besar untuk perjuangan, begitu kata Tan Malaka pada Adam Malik. Pengakuan Tan Malaka itu kemudian ditulis Adam Malik dalam bukunya Mengabdi Republik. Tapi memang cinta ditolak atau diputus cinta, sakitnya luar biasa. Hanya orang-orang hebat yang bisa mengatasi itu. Beliau adalah pejuang revolusioner, sedang kita hanya reman kerupuk sagu. Dari beliau kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana move on dengan cepat. Dengan apa? Ya dengan mengerjakan hal yang lebih penting. Perjuangan membebaskan Republik dari penjajahan itu yang dikerjakan Tan Malaka. Kalau kita ya sesuai kapasitasnya. Baik hadirin, cukup sampai di situ kita rasan-rasan Bapak Revolusioner Republik Indonesia ini. Terima kasih telah mendengarkan. Dan inilah Rumang Sani.